hari yang agung ini. Maka kita penuh sukacita, penuh damai hari ini, sebab ini juga tak kalah dengan hari-hari besar yang kita peringati. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan, yang terambil di dalam perjanjian lama, yaitu Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sudah ditemukan? Kita akan sama-sama baca dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka akan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari Pentakosta itu sama dengan harinya Tuhan. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. 10 hari turunlah Roh Kudus. Nah, hari inilah yang kita peringati. Nah, hari inilah kita perlu sukacita. Karena apa? Karena hari Tuhan. Pencurahan Roh Kudus sama artinya dengan penuh dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Maka sangat perlu, sangat penting, sangat berguna kita penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara yang dikasih. Nah, hari ini firman ini menjelaskan kepada kita di mana di dalam perjanjian lama pun sudah ada diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Misalnya Nabi Yoel ini, Yesaya, Musa. Sehingga firman Tuhan katakan di sini bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Jadi Tuhan memberikan, atau Yesus memberikan rohnya kepada setiap orang, kepada semua manusia. Artinya saudara yang dikasih Tuhan tanpa melihat siapa mereka itu, tanpa melihat bangsanya, tanpa melihat agamanya, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan rohnya kepada mereka ketika mereka memenuhi syarat saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tema kita hari ini syarat dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang itu, manusia itu, kata firman Tuhan, memenuhi syarat, maka dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa firman ini dijelaskan oleh ayat ini kepada kita hari ini. Nabi Yoel merinci saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dipenuhi roh itu. Pertama dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki
akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, dia rinci saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perempuanmu, perempuan akan bernubuat. Dia rinci lagi saudaraku, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dia rinci kembali saudara-saudara yang dikasih Tuhan, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Jadi ini menunjukkan semua manusia, semua orang, tanpa memandang siapa mereka itu. Bukan hanya hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Semua bisa penuh dengan Roh Kudus, asalkan mereka dipenuhi, asalkan mereka memenuhi syarat untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dia katakan selanjutnya juga ke atas hamba-hamba. Kita tahu hamba ini adalah satu derajat yang paling rendah atau kasta yang paling rendah. Itu pun Tuhan katakan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Budak-budak pun akan dipenuhi oleh Kudus. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua orang berhak memenuhi dan berhak menerima, yaitu kepenuhan Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus ini. Puji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita memenuhi syarat itu? Apakah saya, apakah saudara memenuhi syarat itu, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan janji inilah saudaraku yang dijanjikan oleh Yesus pada hari Pentakosta ketika rasul-rasul berdoa bersama-sama waktu itu di Yerusalem. Demikian juga sekarang Bapak Ibu saudaraku yang hadir pagi hari ini, kita pun akan dipenuhi Roh Kudus asalkan kita sungguh-sungguh datang memuji, membesarkan, mempermuliakan Tuhan saudara-saudaraku. Maka ketika Rasul Petrus berkhotbah, ada banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa memandang siapa mereka saudara-saudaraku. Dan bukti mereka dipenuhi Roh Kudus, salah satu saudaraku, mereka berbahasa roh dan berkata-kata dengan bahasa lain yang tidak dimengerti oleh setiap orang, tetapi yang mengerti saudaraku adalah Yesus dan Roh itu sendiri. Hari ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dikatakan ini di dalam Lukas. Kita lihat dari Lukas 11 ayat 13. Lukas 11. Sudah. Ayo kita sama-sama baca. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara-saudara, bahwa Bapa di surga atau Yesus Kristus, Dia akan memberikan Roh Kudus yang meminta kepadanya. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kita meminta kepada Yesus, kita meminta kepada Bapa dengan sungguh-sungguh, dengan benar, tidak ada maksud lain, hanya meminta Roh Kudus itu diberikan kepada kita saudara-saudaraku yang dikasih. Sehingga dia umpamakan apabila kita memberikan kepada anak kita, demikianlah Bapa kita di surga akan memberikan Roh Kudus kepada kita ketika kita meminta dengan benar kepada Yesus siang hari ini, tanpa memandang kita siapapun kita yang hadir hari ini. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita semua
akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka oleh karena itu, mintalah hari ini kepada Tuhan supaya kita semua yang hadir ini dipenuhi Roh Kudus. Sebab kita tahu Roh Kudus ini, saudara yang dikasih Tuhan, adalah bersyarat. Begitu susah, tidak gampang. Sebagaimana kita bisa masuk ke dalam surga, begitulah kita mendapatkan Roh Kudus ini, saudara-saudaraku. Sebab kita tahu Roh Kudus itu adalah satu pribadi daripada Allah, saudara-saudaraku yang dikasih. Nah, hari ini saudaraku, syarat dipenuhi Roh Kudus paling sedikitnya ada 5. Namun hari ini saudaraku, hanya satu yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita bahas. Karena waktu yang membuat saudara-saudaraku. Nah, yang pertama saudaraku, harus percaya dan merindukan Roh Kudus. Itu syarat pertama. Percaya dan merindukan. Tanpa percaya, tanpa merindukan, maka mustahil Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dan yang kedua, syarat saudaraku, supaya kita dicurahkan Roh Kudus, ajaran gereja harus sesuai dengan Alkitab. Dan yang ketiga saudaraku, supaya kita dipenuhi Roh Kudus, syaratnya harus menerima baptisan air yang benar sesuai dengan Alkitab. Dan yang keempat saudaraku, harus memohonnya dengan tekun. Dan yang kelima saudaraku, harus sabar. Hari ini yang mau kita perhatikan dengan waktu yang sangat singkat-singkatnya ini, kita akan yang bahas yang pertama, harus percaya dan merindukannya, saudara. Harus percaya dan merindukannya. Adakah saudara rindu hari ini dipenuhi Roh Kudus? Haleluya. Haleluya. Adakah saudara percaya hari ini menerima Roh Kudus? Dan adakah saudara percaya 10 malam ini telah menerima Roh Kudus yang dari surga, yang dari Bapa? Maka yang penting kita saudaraku harus percaya. Artinya rasa percaya itu saudaraku yang merindukannya rasa haus. Percaya itu harus beriman bahwa Bapa di surga itu akan memberikan. Dan selanjutnya saudaraku harus haus mendapatkan Roh Kudus itu, saudara-saudara yang dikasih. Rasa percaya dan rasa haus saudaraku, kita bisa lihat ini ayatnya. Yohanes 7, tolong, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Agar kita lewat 15 siap khotbah ini. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ayo kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini harus kita percaya. Maka mengalir aliran-aliran air yang hidup. Apa itu aliran-aliran air yang hidup? Yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang percaya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Yesus membandingkan Roh Kudus itu dengan air. Artinya rindu dengan air. Kalau saya analogikan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara haus, lalu ada air segelas, di dalam air itu ada, katakanlah itu semut. Apakah saudara minumnya? Apakah saudara meminum atau tidak? Karena kita haus pasti akan minum. Begitulah digambarkan oleh Yesus. Orang yang haus akan penuh dengan Roh Kudus.
akan menerima dengan sungguh-sungguh. Dia akan lakukan, dia akan berikan pengorbanan, waktu, tenaga, dan yang lain-lain saudara-saudaraku, seperti kita 10 malam ini. Itu menunjukkan kalau kita bisa hadir, menunjukkan bahwa kita percaya, beriman kepada Yesus, kepada Bapa. Dia akan curahkan Roh Kudus, dan kita sungguh-sungguh harus merindukan bahwa kita akan diurapi Roh Kudus. Maka kita korbankan waktu kita, tenaga kita, kekuatan kita untuk menanti dan menunggu seperti murid-murid dan rasul-rasul saudara-saudaraku. Maka mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang daripada surga itu, saudara-saudara yang dikasihi. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita meminta, mari percaya dan mari haus saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan analogi yang kedua saudaraku, ketika kita di gurun pasir saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu ditawari 1 kilo emas dengan 1 gelas air, mana saudara pilih itu saudaraku? Mana ambil? Apakah emas? Kalau emas saudara ambil di sana, saudara akan mati. Tapi ketika saudara mengambil air, kehidupan yang luar biasa yang menggambarkan Roh Kudus, maka kita akan ambil air yang segelas ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena air itu memberikan kehidupan yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya, yang begitu nilainya mahal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun nanti saudaraku 1 kilo emas mungkin kalau konversikan sekarang ini mungkin 1.900.000 kali 1.000 kilo, 1.000 ya 1.000. Jadi 1.000 kali 1.800, 1.800 sudah berapa? Mana yang saudara pilih? Kalau saudara di gurun pasir, kalau saudara ambil emas yang mahal, emas ini tergiur tapi mati di sana, apa artinya saudara-saudara? Tapi ketika saudara ambil air, maka saudara akan hidup. Jadi air kehidupan itu adalah Roh Kudus. Maka saudara pilih ini. Dunia akan menawarkan seperti emas ini, tapi akhirnya akan mati. Tapi ketika saudara menerima segelas air yang harganya mungkin 1.500, seperti apa ini? 1.500. Tapi menghidupkan dengan secara luar biasa. Itulah kuasa Roh Kudus yang mau diberikan kepada kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena hari ini saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus dengan harga yang murah saudara-saudaraku, tapi membawa dampak yang besar adalah kehidupan yang selama-lamanya. Puji Tuhan. Kenapa memberikan kehidupan selama-lamanya? Karena Dia adalah Yesus sendiri ini. Sebab Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku sedang menyediakan sekarang, kata Yesus. Nah, kalau Yesus yang berkata itu, dan Dia berjanji memberikan Roh Kudus, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu adalah penjelmaan Yesus sendiri. Roh Kudus itu adalah tipologi Yesus sendiri, yang diberikan kepada saya, yang diberikan kepada saya, yang diberikan kepada umatmu. Maka oleh karena itu saudaraku, sangat-sangat penting saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan menerima Roh Kudus itu, saudaraku, kita harus berani membayar beberapa dengan sangat mahal, saudara-saudara. Dengan sangat mahal. Maka dikatakan ini Kisah Para Rasul. Satu ayat lagi kita baca, Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Kalau enggak kita baca dari 14, biar lagi enak disampaikan firman Tuhan kepada kita ini. Sudah? Ya, kita baca dari 14.
1, 2, 3. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengarkan bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes di situ. Terus kemudian menepuk tangan mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu melumpahkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ketika di Samaria bahwa orang sudah diberitakan firman Tuhan, tapi mereka katanya belum penuh dengan Roh Kudus. Tinggal rasul-rasul diutus ke sana, yaitu Petrus dan Yohanes. Lalu mereka berdoa dan menumpangkan tangan. Lalu yang di sana penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lalu ada seorang. Siapa seorang itu, saudaraku? Tukang sihir. Dia ingin untung yang sangat besar. Dia ingin untung yang sangat banyak. Sebenarnya dia tidak percaya. Sebenarnya dia tidak haus. Lalu dia berkata kepada Petrus, berikanlah aku roh ini supaya aku tumpang tangan kepada orang-orang. Tapi motivasi dia salah. Motivasi dia yang lain. Tidak seperti motivasi Roh Kudus, saudaraku. Motivasi dia akan dunia ini. Motivasi dia akan uang-uang, saudara-saudaraku. Sedia enggak dia merindukan Roh Kudus? Menjadi pertanyaan bagi kita, apa motivasi kita untuk menerima Roh Kudus? Apakah kita untuk dapat dunia? Tidak, saudara-saudara. Tapi kita motivasi mendapatkan Roh Kudus supaya kita bisa nanti hidup yang kekal bersama Yesus, supaya kita masuk ke dalam surga sesuai dengan janji Tuhan yang telah diberikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Itulah motivasi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mendapatkan Roh Kudus itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tukang sihir tadi katakan, berapapun ku bayar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menerima Roh Kudus, mendapatkan Roh Kudus tidak bisa dibayar. Seberapapun uang kita, seberapapun milik kita, tidak akan mampu mendapatkan Roh Kudus, saudara-saudaraku, seperti yang diinginkan oleh tukang sihir ini. Tetapi kita bisa mendapatkan Roh Kudus bukan karena uang. Tuhan tidak inginkan uang itu untuk mendapatkan Roh Kudus. Tapi Tuhan inginkan saudaraku kita percaya dan haus dan rindu dan setia dan taat, saudara-saudaraku. Maka Roh Kudus itu akan diberikan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari percaya atau beriman. Dan yang kedua, saudara, mari haus dan rindu untuk menerima Roh Kudus. Sebab Roh Kudus meterai dari Allah dan tidak dapat dibeli dengan uang. Harus dengan percaya dan merindukan Roh Kudus itu, saudara. Jadi saudara dan saya tidak dapat membeli dengan Roh Kudus, tidak dapat membeli dengan dunia ini. Sebab Roh Kudus itu adalah roh yang berdaulat, roh yang berotoritas, roh yang maha besar, roh yang maha agung, yang bisa mengambil keputusan-keputusan dalam setiap kehidupan orang-orang itu. Sekali lagi kami katakan bahwa dia adalah pribadi Yesus yang daripada surga, saudara-saudara yang dikasihi. Ayat penutup kita baca, yaitu Lukas 24. 24 .
Lukas 24 ayat 19. Sudah ada? Katanya ya. Katanya 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, apabila itu jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dia puji Tuhan. Sekali lagi kami akan bacakan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam kerajaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus pun dia yang berkuasa. Roh Kudus pun saudara dalam perkataannya juga Roh Kudus berkuasa, saudara-saudaraku. Dan Roh Kudus juga seperti nabi, mengajar saudara, mengajar saya, menuntun saudara, membimbing saya, membimbing saudara di setiap hari kehidupan kita. Sebab kita tahu akhir zaman ini Yesus tidak ada lagi, tapi Roh Kudus itulah yang bersama-sama dengan kita di setiap langkah kita, baik suka maupun duka, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi problem dan yang lain, saudaraku. Kita bersama Roh Kudus, saudara-saudaraku. Maka ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus dan kita mengaku saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam kerajaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, mari itu pentingnya Roh Kudus. Kalau saya melihat TikTok atau YouTube atau Facebook, ada yang mualaf lalu berkata, Roh Kudus samakan dengan Roh Kudus. Nah saudaraku, saudara lihat itu. Bahkan dia mengaku, sekarang siap saya berkubah, saya mati kalau memang dia Yesus. Jadi dia berkuasa, saudara yang dikasih Tuhan, bagi bangsa-bangsa, bagi dunia, bagi setiap orang, bahkan setiap makhluk. Bahkan di surga pun dia berkuasa, saudara-saudara. Jadi jangan main-main Roh Kudus, saudara-saudaraku, sehingga dikatakan barang siapa mendukakan Roh Kudus, maka dia tidak akan memiliki kerajaan surga, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita bangga memiliki Yesus yang telah mengirim Roh Kudus adalah pribadinya, saudaraku, bagi saudara, bahwa Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang aktif. Kalaupun dia naik ke surga, dia tidak biarkan saudara dan saya, tapi dia kirim itu pribadi, yaitu Roh Kudus. Tujuannya supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersuka cita. Karena Roh Kudus akan membimbing setiap kehidupan kita, saudara. Nah, hari ini tetaplah kita percaya, beriman, tetaplah kita haus dan rindu akan Roh Kudus. Maka ketika kita rindu dan haus, seberapapun akan kita bayar untuk tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita beriman hari ini, setiap orang akan diberkati, setiap orang akan diurapi dengan urapan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, kita sama-sama